Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sosiologi. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Konflik sosial seringkali dibutuhkan untuk memperkuat integrasi sosial pada internal kelompok sosial dengan syarat tidak menghancurkan seluruh struktur sosial. Situasi ini dikenal dengan konsep. Maka jawabannya C. Katup penyelamat. Ini berkaitan dengan konflik sosial. Lewis Coser menjelaskan bahwa konflik sosial secara positif dapat memperkuat kembali identitas kelompok. Konflik sosial seringkali dibutuhkan untuk memperkuat integrasi sosial dengan tidak menghancurkan struktur sosial, sesuai dengan konsep katup penyelamat atau safety value. Katup penyelamat membiarkan permusuhan dapat tersalur tanpa menghancurkan struktur dan membantu membersihkan suasana kelompok yang berkonflik. Soal selanjutnya. Kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk pembuatan program-program pengembangan komunitas di pedesaan oleh perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan manfaat sosiologi sebagai, maka jawabannya B. Perencanaan sosial. Manfaat sosiologi. Salah satu manfaat sosiologi adalah sebagai bahan perencanaan sosial. Tahap perencanaan berfungsi memberikan informasi mengenai kebutuhan sosial dalam masyarakat. Kajian sosial sangat dibutuhkan untuk pembuatan program-program pengembangan komunitas di pedesaan oleh perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan manfaat sosiologi dalam perencanaan sosial. Soal berikutnya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan definisi kebudayaan menurut, maka jawabannya A. Konchoroningrat. Definisi kebudayaan menurut Konchoroningrat adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Soal selanjutnya. Kerjasama dalam pemikiran C.H. Cooley akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka, maka jawabannya C. Mempunyai orientasi dan kepentingan yang sama. Kerjasama dalam pemikiran C.H. Cooley akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai orientasi dan kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Soal berikutnya. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi. Jawabannya D. Terbuka. Stratifikasi sosial terbuka, anggotanya dapat berpindah-pindah lapisan sosial. Stratifikasi yang tidak memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berpindah lapisan sosial disebut stratifikasi tertutup. Sedangkan sistem stratifikasi yang memungkinkan anggota untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi terbuka.
Soal berikutnya. Seorang anak tukang becak merintis usaha dan saat ini telah menjadi pengusaha restoran yang berhasil. Fenomena sosial tersebut merupakan, maka jawabannya C. Mobilitas sosial. Mobilitas itu adalah perpindahan status sosial satu menuju status sosial lain. Ciri utama mobilitas sosial yaitu terjadinya perubahan kelas sosial yang dialami individu, kelompok, dan memiliki dampak sosial. Contoh perpindahan status seseorang dalam soal tersebut menunjukkan mobilitas sosial yang dialami oleh individu. Soal berikutnya. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat, maka jawabannya E. Integrasi sosial. Dampak positif transmigrasi. Integrasi sosial terjadi ketika unsur-unsur masyarakat saling berhubungan sehingga terjadi pembauran beberapa unsur berbeda dan bekerja sama satu sama lain. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat integrasi sosial. Soal berikutnya. Dalam 2 tahun terakhir, tawuran antar pelajar SMA dan STM yang lokasi sekolahnya berdekatan menelan korban jiwa. Siswa dari masing-masing sekolah merasa paling unggul dan tidak ingin disaingi. Dalam konsep sosiologi, tawuran tersebut merupakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Maka jawabannya E. Nilai antar kelompok. Ini berkaitan dengan konflik sosial. Tawuran antar pelajar SMA dan STM dalam contoh tersebut disebabkan oleh perbedaan nilai antar kelompok. Siswa dari masing-masing sekolah merasa dirinya yang paling unggul dan tidak ingin disaingi. Soal berikutnya. Upaya paling utama yang harus dilakukan bagi pekerja untuk menghindari dampak negatif globalisasi adalah, maka jawabannya meningkatkan kapasitas dengan keterampilan. Upaya yang dilakukan pekerja untuk menghindari dampak negatif globalisasi adalah meningkatkan kapasitas dengan keterampilan agar mampu meningkatkan kualitas. Soal berikutnya. Hasil pengamatan atau observasi merupakan bentuk data kuantitatif, sebab data kuantitatif menyajikan data yang beragam seperti foto dan narasi. Maka jawabannya pernyataan dan alasan soal tersebut salah dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, maka jawabannya E. Bentuk data kuantitatif. Hasil pengamatan atau observasi merupakan bentuk data kuantitatif sebab menyajikan data beragam seperti foto dan narasi. Pernyataan dan alasan soal tersebut salah dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang benar adalah hasil pengamatan merupakan bentuk data kualitatif yang disajikan dalam bentuk foto dan narasi. Soal selanjutnya. Proses sosialisasi yang dialami anak balita
lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Maka jawabannya, ya. Pernyataan dan alasan soal itu salah dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena kalau untuk yang pernyataan, ya, pernyataan dan alasan salah serta tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh orang tuanya daripada kelompok bermain. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran, nilai, dan norma yang saling berkaitan. Soal berikutnya. Dalam bersikap dan berperilaku, seseorang mengikuti aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok lain. Sebab konformitas seseorang pada aturan dan nilai kelompoknya memungkinkan ia dapat berperilaku dan bersikap sesuai dengan kelompoknya. Jawabannya, pernyataan salah, alasan benar, maka jawabannya D. Pernyataan pertama salah, sikap seseorang tidak harus mengikuti perilaku kelompok lainnya, itu salah ya. Alasan benar, menurut Robert K. Merton, konformitas adalah ketaatan seseorang pada aturan dalam kelompoknya. Soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan karakteristik dari norma hukum adalah, maka jawabannya semua jawaban benar, maka jawabannya E. Jadi yang merupakan karakteristik dari norma hukum adalah menciptakan rasa aman dan tentram, menegakkan sanksi, mengikat seluruh anggota masyarakat dengan sanksi, memaksa anggota mentaati peraturan. Soal berikutnya. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar sering dipicu oleh ketidakdisiplinan pengguna jalan. Dalam rangka mengatur kelancaran masyarakat berlalu lintas diperlukan, maka jawabannya A. 1, 2, dan 3 benar. Jadi yang diperlukan undang-undang lalu lintas, aparat yang tegas, aturan yang ketat. Dalam mengatur kelancaran masyarakat berlalu lintas diperlukan undang-undang lalu lintas, aparat yang tegas, dan aturan yang ketat. Soal berikutnya. Tindakan-tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan yang berlaku, dan suka menyalahkan orang lain merupakan, maka jawabannya D. Antisosial. Antisosial adalah sikap dan perilaku seseorang yang tidak mempertimbangkan penilaian orang lain atau masyarakat secara umum di sekitarnya. Sikap ini ditunjukkan dengan menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan yang berlaku, serta suka menyalahkan orang lain. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini.